dan apa yang teman-teman pengen dapetin. Aku coba lihat kolom chatnya dulu. Oh, udah ada tujuan deh. Mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa tulis di kolom chat kira-kira apa tujuan dan motivasi teman-teman ikut acara webinar malam ini. Oke. Oh, SKPM ya, KPP SKPM ya. Oke, siap. Untuk apa SKPM ya? Apakah untuk penempatan? Oke, yang lain. Kira-kira tujuan dan motivasi teman-teman untuk mengikuti acara webinar hari ini. Teman-teman juga boleh speak up ya, biar makin ngerti. Ingin dari Randy ingin menambah wawasan, dari Arif biar makin ngerti, dari Taufik dipaksa Mbak Umus. Ya udah, alhamdulillah berarti teman baik ya, dipaksa tapi mau bantu. Jujur sekali, biar nontonin panitia yang bertugas. Info lowongan kerja, oke. Biar hits, oke, siap-siap. Supaya tahu gimana kerja di DJP walaupun keluar PMK 226, biar ketemu Kak Putra dari Emmanuel. Oh, ada fansnya nih Kak Putra nih. Mendapatkan pengetahuan baru terutama tentang dunia kerja. Mau lihat Kak Juan. Oh, ada secret admirer-nya ya Kak Juan di sini dari Andi AF. Dari peserta diklat biar pintar dan menambah wawasan. I love Putra. Oke, siap. Makasih teman-teman atas jawabannya yang sangat beragam ya. Semoga tadi tujuan-tujuannya dapat tercapai dan terpenuhi pada akhir acara hari ini. Mau lihat Kakak Tika. Oke, makasih Uji. Padahal dipaksa Uji ya. Selanjutnya teman-teman, oh ya, kenapa kita ambil tema tentang obrolan seputar dunia kerja? Jadi berangkat dari latar belakang masalah ini teman-teman. Sejak pandemi COVID-19 yang akhirnya banyak membuat kita stay di rumah, sehingga informasi secara quote and quote langsung itu kurang kita dapati, karena kita banyak di rumah ya kan teman-teman. Maka salah satu caranya adalah dengan adanya PKL, yang bertujuan untuk mengenalkan kepada kita secara quote and quote real, mengenai atmosfer dunia pekerjaan, terus bagaimana berinteraksi dengan pihak eksternal, misalnya WT, berinteraksi dengan pihak internal, misalnya teman sejawat, senior, dan atasan. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya yang dikerjakan dalam dunia pekerjaan. Tapi teman-teman, apalah daya, ternyata PKL kita pun online. Ya, tapi semoga itu memang keputusan yang terbaik ya teman-teman. Tapi berharap juga semoga PKL adik-adik 2019, oh ya di sini juga ada loh adik-adik Dananjaya kita. Semoga PKL adik-adik 2019 bisa offline di periode berikutnya. Jadi teman-teman, bermula dari situ dengan semakin dekatnya jarak waktu kita juga dengan dunia kerja, ngerasa ya mungkin teman-teman banyak dari teman-teman juga akhirnya membuat kita lebih kepo dan rajin untuk mencari ilmu kehidupan ya teman-teman ya. Misalnya kayak akhirnya karena COVID-19 ini kita banyak mengeksplorasi secara mandiri dengan bertanya pada senior, teman, bahkan searching di internet gitu ya, karena semakin kurangnya intensitas untuk menyerap ilmu tersebut dari dunia luar. Misalnya kadang kita searching tentang bagaimana komunikasi yang baik, cara bergaul untuk kepribadian yang introvert, cara supaya nggak stres berlebihan dengan beragam keyword yang mungkin teman-teman pernah searching. Jadi teman-teman, karena hal tersebut menjadi latar belakang pengangkatan tema obrolan seputar dunia kerja. So teman-teman, sebagai MC kali ini, izinkan Tika untuk membacakan susunan acara. Jadi setelah ini nanti kita akan langsung pada acara inti, yaitu obrolan santai dan tanya jawab. Setelah itu ada games teman-teman dengan hadiah menarik untuk 3 orang pemenang. Setelah itu kita sesi foto bersama ya sebagai kenang-kenangan dan terakhir penutupan. Baik teman-teman, langsung saja kepada moderator terhits kita, Juan Tomo. Juan Tomo udah ready belum? Siap, sudah ready. Oke, pada Juan Tomo dipersilahkan. Ya, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kayaknya makin seru nih kalau kita buka dulu kegiatan ini melalui pantun. Ada yang muda, ada yang tua, kerap berjumpa di hari raya. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Yang terhormat Ibu Nurlaila Mubarokah Chairi selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi publik. Yang saya hormati narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, Kak Nanda Yunita. Dan yang saya kasihi seluruh peserta webinar Standard Talk
yang pada hari ini telah berkenan hadir. Ya, sesuai dengan judul webinar kita, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Kak Nanda, seputar hal-hal menarik di dunia kerja. Tentunya, tujuan kita di dalam webinar ini ialah untuk mengetahui gimana sih gambaran keseharian kita nanti setelah lulus dari PKN STAN, ataupun mungkin sebelum lulus kali ya, yaitu pada saat kita bekerja di instansi pemerintah. Saya menyebutnya instansi pemerintah karena kita tidak mengetahui jurusan pajak nanti akan ditempatkan di mana. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Namanya adalah Kak Nanda Yunita. Kak Nanda ini adalah seorang lulusan PKN STAN yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1998. Selama berkuliah, Kak Nanda pernah menduduki beberapa posisi di berbagai kepanitiaan dan organisasi, seperti menjadi anggota seksi pendataan tim peduli pajak pada tahun 2017, anggota Sekjen BLM di tahun yang sama, lalu pada tahun 2020 menjadi staf PPSDM BEM, lalu menjadi anggota tim prestasi Puspa periode 2019-2020, dan pada tahun 2019 menjadi staf acara dinamika PKN STAN. Pada tahun 2020 menjadi Wakorlak PRPN, dan di tahun yang sama pula masuk ke dalam Project Officer Mapres PKN STAN. Wah, pengalaman organisasi Kak Nanda ini sangat banyak ya. Kalau dibandingkan dengan saya, mungkin saya ini cuma kutu kali. SKPM aja didapatnya itu cuma dari kulum. Hebat nggak? Nah, terlepas dari itu, kita akan melihat satu hal lagi yang sangat luar biasa dari Kak Nanda. Ternyata, sepanjang perkuliah di PKN STAN, Kak Nanda juga telah menorehkan banyak prestasi. Seperti menjadi lulusan terbaik kedua pajak tahun 2016, juara 1 lomba TST Quest di UI, juara 2 Tax Competition di UI, juara 2 Tax Competition di STI AMI, juara 2 Tax Competition Quick Kian G. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Saya ini sampai terkagum-kagum loh. Dengan beban perkuliahan yang sangat berat di PKN STAN ini, Kak Nanda justru masih bisa menorehkan segudang prestasi bagi PKN STAN. Hebat-hebat. Nah, untuk pengalaman kerja sendiri, Kak Nanda pernah PKL di KPP Pratama Gambir, lalu OJT pertama kali di KPP Pratama Kebayoran Baru, dan pada waktu penempatan definitifnya, yaitu setelah kelulusan D1, Kak Nanda ditempatkan di KPP Madya Jakarta Selatan, dan saat ini Kak Nanda bekerja di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Kantor Pusat DJP. Bayangkan, lulus dari D3 Pajak AP, itu langsung ditempatkan di kantor pusat. Wah, ini kayaknya menjadi impian bagi semua anak STAN ini, bekerja di kantor pusat DJP. Oh, saya sedikit lupa. Ternyata, Kak Nanda ini dahulu masuk di D1 Pajak 2016. Lalu, karena pencapaiannya sangat luar biasa, masuk sebagai lulusan terbaik, Kak Nanda akhirnya dapat menempuh D3 Pajak Alih Program 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2018, masuk kembali ke dalam STAN, ikut menjadi mahasiswa D3 Pajak Alih Program tahun 2018. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Nanda Yunita. Halo Kak Nanda, gimana kabarnya? Oke, halo, alhamdulillah kabarnya baik. Juan gimana kabarnya? Baik Kak, baik Kak. Makasih Kak. Iya, Sekarang kesibukannya lagi ngapain ya Kak? sekarang lagi adaptasi karena udah mulai balik kantor lagi ya. Jadi adaptasi kerja lagi. Oh, di sana tidak WFH ya Kak? Work from home? Karena di Jakarta ya, jadi kita selang-seling gitu loh. Sehari masuk, sehari WFH, sehari ke kantor kayak gitu. Oh, selang-seling gantian ya Kak? Iya, Ya. Kak, ini karena ini bentuknya sharing aja, jadi nanti aku ajuin beberapa pertanyaan ya, Kak. Seputar pengalaman kerja aja kok, nggak jauh-jauh. oke. Oke. Pertanyaan pertama nih, Kak. Gimana sih perasaan Kakak waktu pertama kali mendapatkan pengumuman penempatan? Eee, Proses penempatannya gimana gitu loh, Kak? Bisa tolong diceritain?
Oke Juan, tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu nih. Selamat malam Bu Laila, dosen dari teman-teman di sini. Selamat malam juga panitia dan terima kasih nih buat teman-teman yang mau lulus udah datang ke acara yang keren ini. Semoga yang saya sampaikan gitu lebih masuk ya. Nah, jadi gini teman-teman, aku berawal dari D1 Pajak 2016 dan itu lulus 2017. Lalu tubel lagi kan, masuk kuliah lagi dan baru lulus tahun kemarin, sekarang udah penempatan lagi. Nah, waktu itu otomatis yang aku ceritakan adalah ketika pengalamanku lulus di 2017. Karena kan waktu itu aku benar-benar dari mahasiswa yang baru 19 tahun, 19 tahun, terus tiba-tiba harus terjun ke dunia kerja kan. Jujur, penempatan itu adalah hal-hal yang paling dinantikan sebenarnya ketika teman-teman udah lulus gitu kan. Apalagi sekarang nih udah tinggal 1 semester, pasti lagi menikmati ujian-ujian terakhirnya kan. Pasti bakal menunggu-nunggu nih penempatan. Nah, jadi aku ceritain timeline waktu 2017 ya. Dan itu nggak berbeda kok, nggak jauh berbeda sama 2016 ataupun 2019 dan terakhir kemarin yang 2020. Jadi tuh kita kan lulus itu sekitar bulan Oktober. Sebenarnya kita udah nganggur itu dari bulan Juli. Ya kan, udah terakhir ujian dari bulan Juli terus nganggur tuh. Nikmatilah masa-masa kalian rebahan seharian gitu setelah berjuang. Nah, terus nanti Oktober kita wisuda kan. Nah, biasanya dari Oktober itu kita udah mulai resah nih, kapan sih pilihan instansi, kapan sih penempatan kayak gitu. Nah kebetulan dulu aku di TPP, jadi nggak terlalu resah juga sih karena aku tahu gitu progresnya seperti apa kayak gitu. Nah waktu itu Oktober setelah wisuda aku tuh awal Oktober, nggak jauh beda sih sama tahun-tahun sebelumnya dan setelahnya. Oktober habis wisuda tentu kan ya udah gitu masih perayaan-perayaan. Jadi September, Oktober itu masih perayaan-perayaan sampai November. Nah, November kita udah mulai gelisah kapan nih ada pengumuman gitu, pengumuman minimal, pengumuman instansi gitu kan. Nah, itu November itu biasanya diperuntukkan untuk teman-teman memilih instansi. Jadi kalau dulu karena aku D1 Pajak, aku nggak milih instansi, aku langsung otomatis DJP gitu. Nah ini teman-teman D3 akun waktu itu milih instansi gitu kan, itu November. Sampai Desember itu kita udah mulai pemberkasan. Nah pemberkasan dulu kan langsung datang ke Bintaro. Jadi emang itu agak memakan waktu kalau pas offline. Jadi kita ngurus berkas kan di kampung masing-masing tuh, kayak SKCK, surat kesehatan, kayak gitu-gitulah. Itu biasanya di kampung masing-masing. Nah, sampai akhirnya nanti kita ke Bintaro. Nah, tapi yang kemarin itu kan online, jadi lebih fleksibel gitu waktunya. Udah habis pengurusan berkas, nah itu biasanya tuh yang ribet tuh di sini teman-teman. Jadi jangan dulu aku mikir kan, kuliah di STAN ini berat banget gitu. Awalnya mikir tes masuk STAN itu berat. Tapi ketika udah kuliah, aku mikir tes itu nggak ada apa-apanya dibanding kuliah. Tapi saat aku ngurus pemberkasan, ternyata aku mikir lagi kuliahku setahun kemarin nggak ada apa-apanya sama aku ngurus pemberkasan. Karena pemberkasan itu emang seribet itu gitu. Kita harus SKCK, sehat jasmani, sehat rohani gitu. Ibaratnya tes kejiwaan kan kita. Nah itu seribet itu. Belum lagi kalau foto nggak sesuai ketentuan, itu dibalikin lagi kayak gitu. Nah, habis pemberkasan, tentu kita punya waktu luang tuh, nunggu penempatan. Aku sendiri pengumuman penempatan itu habis Natal 2017. Waktu itu tanggal-tanggal berapa ya? 27 aku itu masuk kantor. Dan memang biasanya setiap instansi pengumuman penempatan itu beda-beda. Sebelumnya itu DJBC udah penempatan. Sebelumnya lagi DJKN udah penempatan. Dan DJP baru penempatan di Desember akhir. Nah, udah aku penempatan di Desember akhir, baru kita udahlah mulai kerja gitu. Jadi setelah itu udah nggak ada kesempatan merantau. Nah, kemarin pengumuman angkatanku itu angkatan yang terakhir OJT dengan penempatan beda. Jadi OJT-ku itu di KPP Pratama, sedangkan penempatanku itu di KPP Madya. Nah, sedangkan tahun bawahku yang lulus 2018 itu mereka OJT sama dengan penempatan. Jadi nggak pindah-pindah kantor. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pas tahu
pengumuman di mana mungkin pada saat itu karena pengumumannya baru OJT ya, jadi banyak orang yang masih berharap untuk pindah gitu. Kayak paham nggak sih, kayak kita nih pengennya di home base tapi dapatnya misalkan Jakarta, terus masih berharap besok penempatan di home base gitu. Nah, atau sebaliknya. Nah, kebetulan aku pas penempatan, sebelum penempatan kan kita milih kota penempatan, dan aku milih waktu itu emang Jakarta, dan ya alhamdulillah OJT dapet Jakarta, jadi senang-senang aja sih karena nggak harus pindah gitu. Jadi waktu pengumuman penempatan seneng dan kepo teman-teman nih nyebar kemana kayak gitu sih Juan. Oh gitu ya Kak, berarti beruntung juga ya Kak ya. Tapi Kak, itu kan Kakak kan pernah tergabung dalam proses TPP tim peduli pajak ya Kak? Iya. Nah, itu proses penempatannya itu gimana sih Kak? Apakah memang benar ini skor SKD dan IP itu sangat mempengaruhi nanti penempatan kita? Oke, jadi masalah sebenarnya apa sih yang dilihat dari penempatan gitu kan, IP atau SKD atau ada faktor lain gitu kan. Nah, itu balik lagi, sebenarnya setiap instansi beda-beda. Kayak Bea Cukai, itu setauku mereka mempertimbangkan kondisi keluarga juga. Nah, kalau DJP, karena dulu aku TPP ya, tapi ini disclaimer ya, penempatan itu yang tahu hanya bagian mupang, kita sebutnya mupang di kantor pusat, itu ada mutasi kepangkatan, dan Tuhan. Jadi kita itu sama sekali sebenarnya nggak tahu secara pasti apa yang mempengaruhi penempatan. Tapi kita dari TPP, dari tahun ke tahun, itu biasanya memang membuat suatu pola, bukan pola sih, kayak prediksi gitu loh. Oh, evaluasi dari tahun lalu gitu. Jadi, oh kalau kayak gini di sini gitu. Nah, sejauh ini angkatanku itu SKD kan di awal saat bareng sama SPMB. Sedangkan angkatan atasku itu SKD setelah lulus. Jadi angkatan aku kan angkatan hitungannya lulus 2017. Nah, yang lulus 2016 itu SKD-nya saat lulus gitu kan. Nah, itu tentu beda polanya. Jadi kalau misalkan yang SKD-nya saat lulus itu kemungkinan ya SKD-nya dipertimbangkan, tapi kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau angkatanku gitu dari tim TPP kan melakukan evaluasi nih gitu, dan kita jadi tahapan TPP itu sebenarnya kurang lebih tiap tahun tuh hampir sama. Jadi kita melakukan evaluasi dulu nih gitu. Oh, angkatan tahun lalu kayak gini polanya, IP segini di sini, IP segini di sini gitu. Lalu kita ngadain survei secara internal. Internal itu maksudnya ya udah anak D3 pajak aja gitu. Kalian mau di mana sih penempatannya? Nah, nanti kan kelihatan tuh sebaran kota. Ini survei internal tidak resmi gitu kan, tidak formal. Jadi nanti kelihatan tuh, oh sebarannya banyakkan yang mau di Jakarta. Oh, Pulau Jawa berapa persen, Pulau Kalimantan berapa persen. Kayak gitu kan TPP biasanya. Nah, setelah itu udah resmi nih ada pengumuman instansi. Anggaplah Amin angkatan ini semua DJP misalkan. Nah, nanti ketika udah keluar nih pengumuman, oh di instansi DJP ada 500 orang sebarannya segini. Nah, nanti TPP akan nge-share ulang survei internal tadi gitu. Jadi kita share ulang, ini loh teman-teman kalian milihnya di sini kebanyakan gitu. Ibaratnya satu organda gitu kan, kita anggapnya organda gitu kan. Satu organda di misalkan Medan. Oh, di Medan itu yang lulus tahun ini ada berapa? Oh, ternyata yang milih di sana itu ada berapa. Nah, itu kita sebar biar teman-teman memperkirakan. Aduh, aku nggak pede sama IP-ku, maka aku jangan pilih daerah yang gini gitu misalkan. Jadi kita itu nyebar survei non formal tadi untuk teman-teman mereview kira-kira gimana nih gitu penempatan selanjutnya. Nah, baru nanti dari organisasi, dari DJP itu akan nge-share form gitu. Form yang isinya milih KPP atau kota. Survei dari instansi. Namanya survei itu tidak 100% mengabulkan keinginan kalian. Waktu itu aku dan angkatanku juga disurvei, maunya pilihan kota mana.
dan kebanyakan yang nggak sesuai pilihan, karena kan ya kita nggak bisa pungkiri bahwa anak STAN ini kebanyakan dari Pulau Jawa, sedangkan kantor pajak di Pulau Jawa kan terbatas istilahnya gitu. Di pulau lain tuh butuh orang gitu. Nah, jadi biasanya survei dari instansi itu nggak 100% kita dapat, tapi diusahakan sesuai keinginan kita gitu. Nah, itu dari instansi. Nah, setelah itu nanti mereka akan melakukan plotting penempatan. Nah, ini setiap tahun itu polanya memang beda-beda. Ya, jadi teman-teman nggak bisa menyamakan tahunku dengan tahun yang baru lulus kemarin atau tahunku dengan tahun kalian nanti. Jadi tahun lulus 2016 alias kakak kelasku, mereka waktu itu ada BDK. Kalau teman-teman tahu ada D1 yang kuliah di Jogja, di Makassar gitu kan. Nah, itu disebut BDK. Nah, dulu seniorku itu polanya di mana BDK kamu berasal, penempatanmu sekitar situ. Jadi kalau kamu di BDK Balikpapan, maka penempatanmu ya sekitar Kalimantan, kayak gitu. Nah, itu angkatan atasku. Nah, angkatanku enggak. Temenku yang Balikpapan itu nyebar juga di Pulau Jawa, temenku yang Bintaro itu nyebar juga ke semua pulau. Nah, itu angkatanku. Beda lagi angkatan yang baru-baru ini nih, yang fresh graduate, yang sekarang lagi OJT. Mereka isi survei formal dari instansi itu nggak ada pilihan Pulau Jawa sama sekali. Jadi kalau teman-teman heran nih, kok kakak kelas kita kok DJP sih, seneng pas menerima instansi, alhamdulillah DJP gitu kan. Tapi pas ngelihat pengumuman penempatan kuota, ya Allah di mana gitu kan, ini di mana gitu. Ya jangan heran karena memang mereka nggak ada pilihan Jawa dan ya Pulau Jawa lah, Pulau Bali masih ada. Mereka nggak ada pilihan Pulau Jawa sama sekali, termasuk Jakarta. Tapi hal yang menguntungkan buat mereka apa? Hal yang menguntungkan buat mereka adalah mereka bisa penempatan sampai di unit eselon 2. Unit eselon 2 itu adalah kantor wilayah. Nah, jadi mereka bisa di Kanwil. Sedangkan angkatan sebelumnya itu nggak ada yang penempatan di Kanwil. Maksimal dia ada di KPP Madya atau KPP Jakarta khusus, kayak gitu. Jadi tiap angkatan beda-beda, tapi teman-teman bisa memprediksi. Nah, kebetulan angkatanku tersebar semua pulau, nggak memperhatikan BDK, tapi kita bisa melihat IP. Jadi kita bisa tebak-tebakan. Oh, Pulau Sumatera IP-nya segini sampai segini. Pulau Jawa, Jawa Barat segini, Jawa Tengah segini, Jawa Timur segini. Gitu. Jadi kita bisa memperkirakan range dari tahun sebelumnya. Nah, itu harusnya dievaluasi sama TPP setelahnya gitu. Artinya memang agak berbeda-beda ya setiap ini. Ya, kalau kecepatan bilang ya, guys. Enggak, Kak. Udah pas, Kak. Oke. Terus, Kak, berbicara terkait penempatan. Ini kan ada waktu pre kosong tuh, Kak. Maksudnya waktu free kosong selama ya kurang lebih 3 bulan lah ya. Untuk penempatan. Nah, selama masa itu Kakak ngapain aja sih selama menunggu waktu penempatan itu? Oke. Jadi selama menunggu waktu penempatan itu setiap individu ya, kita balik individu tuh pasti beda-beda lah. Nah, kalau aku kan udah mulai nganggur itu Oktober. Sebenarnya aku ada perjanjian sama keluarga bahwa ketika aku lulus aku emang nggak mau sama sekali dibiayai gitu. Itu egoisme masa muda sih gitu. Nah, aku lulus Oktober. Nah, dari Oktober dan November itu aku benar-benar nyari kerjaan. Jadi aku ngajar mata kuliah gitu-gitulah. Pokoknya nyari sampingan ngajar anak SMP, anak SMA aku ajarin. Nah, pas Desember sisa 1 bulan itu aku pulang ke daerahku kan di Sukoharjo gitu. Nah, aku pulang itu aku benar-benar menikmati masa-masa sama temen gitu, sama keluarga. Jadi aku puas-puasin dulu tuh main karena aku yakin ketika aku udah kerja apalagi merantau itu nggak akan bisa pulang sering karena kita ini belum dapat cuti. Jadi teman-teman kalau PNS itu kan ada hak cuti. Itu 12 hari 1 tahun. Nah, tapi karena teman-teman baru CPNS itu belum dapat cuti. Jadi bisa diperkirakan nggak bakal bisa pulang kecuali hari raya. Jadi saranku gitu buat teman-teman nggak apa-apa gitu kalian deg-degan. Bahkan yang angkatan kemarin, yang adik kelasku gitu, yang satu prestasi, mereka pada sambat bilang, "Kak,
kapan penempatan kayak gitu kan. Kan kita nggak ada yang tahu kapan penempatan. Nah, itu wajar kalau kalian deg-degan pengen cepet-cepet kerja, tapi ya nikmatin aja gitu masa-masa di rumah. Kenapa aku Kenapa aku memilih untuk cari uang dulu gitu? Aku ngajar dulu di Jakarta agak lama tuh 2 bulan, baru aku pulang ke daerah karena aku mikir kalau misalkan aku penempatan, aku bakal butuh uang banyak gitu. Karena ya sebulan itu kita cuma dikasih uang tunggu. Uang tunggu tuh hanya 700 sampai 800 ribu. Itu sebulan nggak akan cukup gitu kan kalau kita merantau. Jadi aku mempersiapkan tabungan dulu. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman emang murni nggak mau ngapa-ngapain di rumah aja, itu ya lebih bagus quality time sama keluarga kayak gitu. Oh ya benar juga sih Kak. Cuman kalau di rumah terus nanti kan pemikirannya udah jauh gitu loh. Nanti pada saat penempatan, lah ini kita mau ngapain, ini kita mau ngapain, kan Iya, nggak ada tapi pelajarannya jadi nggak ya. ya kemarin aku salut sama salah satu temanku gitu kan, adik tingkat. Dia itu menyiapkan penempatan dengan cara dia belajar. Jadi dia belajar semua rumus Excel. Sama pokoknya di Word, mail merge kayak gitu-gitu dia belajar. Kenapa? Karena itu dibutuhkan di kantor dan dia belajar benar-benar belajar kayak gitu. Jadi self improvement juga penting saat senggang kayak gitu teman-teman. Oh iya Kak. Tapi dari pengalaman Kakak ini ya terkait pelajaran-pelajaran tadi, pelajaran yang paling relate dengan pekerjaan di DJP itu apa ya Kak? Apa jangan-jangan harus dipelajari semua lagi? Ini dari pengalaman Kakak aja. Iya, Ya. jadi kan kalian nih belajar nih 6 semester ya, gitu. 6 semester yang dari awal itu pasti kalian udah lupa. Yang namanya KUP itu kayak gimana isinya pasti kalian udah banyak yang lupa kan. Dan kalau misalkan pertanyaannya, apakah semua yang kita pelajarin dari KUP sampai pemeriksaan pajak itu kepake di dunia kerja? Jawabannya kalau semua itu jelas enggak. Tapi kita memang wajib tahu gitu. Apalagi kalau teman-teman nanti di KPP. Kalau aku kan sekarang posisi aku di kantor pusat. Jadi nggak terlalu banyak urusan dengan WP gitu kan. Nah, kalau teman-teman di KPP, teman-teman ketika bekerja itu nggak ada yang namanya anak OJT gitu, atau teman-teman PKL nih, sebenarnya kelihatan PKL pakai hitam putih gitu kan, kelihatan ini bukan pegawai nih sebenarnya, ini anak PKL, tapi namanya masyarakat gitu, pengguna jasa itu tidak akan melihat itu gitu. Jadi siapa yang ditemuin di dalam kantor pajak pasti ditanya, dan itulah pentingnya kita belajar dari KUP sampai pemeriksaan pajak. Jadi kita nggak bingung ketika ada yang nanya, Mbak kalau misalkan mau nanya KKP kemana ya? Terus mikir KKP, Kementerian Ikan Kelautan kayak gitu, apa nih gitu kan? Terus bingung gitu, padahal KKP kertas kerja pemeriksaan. Nah, itulah gunanya kuliah. Teman-teman, jadi ilmu-ilmu dasar just to know ketika ditanya WP bukan melaksanakan itu atau bukan menyelesaikan itu, tapi setidaknya teman-teman tahu ini maksudnya apa gitu. Kayak maksud sesimpel PKP, apalah gitu, STP gitu kan. Kalau teman-teman nggak tahu kan pasti bingung gitu. Nah, jadi semua ilmu kepake tapi nggak semuanya gitu loh. Jadi mungkin kulit-kulitnya aja gitu. Dan ini perlu diingat sih, jangan mikir kalian itu berhenti belajar hanya di kampus gitu. Aku pun yang udah lulus itu masih belajar. Ini aku hari Senin ada ujian gitu. Ujiannya itu bahas KUP, PPH, PPN, PBB, Bea Meterai, dan tambah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu aku belajar lagi, gitu. Aku buka-buka undang-undang lagi. Jadi jangan berpikir kita berhenti belajar kayak gitu. Oh, itu belajarnya itu terkait apa ya Kak? Ini aku mau nanya nih terkait ininya pekerjaan di DJP yang tadi yang ujian itu sebenarnya ujian dia untuk apa sih? Oh iya, jadi gini teman-teman, kan teman-teman, aku habis ujian nih, habis UAS terakhir banget, UAS semester 6, genep. Pasti bilang gini, alhamdulillah hari terakhir ujian gitu kan. Hari terakhir ujian nggak usah mikir lagi. Ya. Nah, hari terakhir ujian nggak usah mikir lagi gitu kan waktu semester 6. Tapi ternyata tidak semudah itu teman-teman. Jadi ini di DJP, di instansi kita, itu ada yang namanya ujian kenaikan
peringkat gitu. Jadi kita sebutnya uji kompetensi teknis UKT, kita sebut UKT. Ini buat apa? Ini buat naik grade atau peringkat gitu. Jadi kalau teman-teman lulus nih nanti kan teman-teman 2C grade-nya 6. Nah, untuk naik ke grade 7, 6 dari 7 itu harus ujian 2 tahun sekali. Nah, ini ujian pertamaku nih besok. Nah, jadi di DJP itu harus ujian. Kalau instansi kementerian yang lain, DJBC, DJPB itu nggak ada ujian kayak gini. Jadi hanya DJP yang ada ujian. Semoga instansi lain menyusul lah ada ujian. Nah, jadi kami DJP ini tiap 2 tahun sekali itu harus naik grade. Yang tadi ke-6 harus ke-7 kan. Nah, ini harus ujian. Ujiannya apa? Semua pajak. Jadi undang-undang pajak itu kita buka lagi, kita baca lagi. Contoh soalnya kayak gimana? Contoh soalnya kayak soal STAN. Ada WP telat bayar dari hari ini sampai hari ini, berapa dendanya gitu, atau PPN tidak dipungut, gimana perlakuannya, kayak gitu soalnya. Jadi ya kita mau nggak mau harus belajar, nggak cuman yang baru lulus, tapi yang udah kerja belasan tahun juga harus belajar gitu. Jadi nggak pernah berhenti belajar sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya yang materi sebelumnya tuh kepake atau enggak, kepake ya, tapi nggak ada salahnya kalian istirahat dulu untuk nggak bahas itu gitu. Kalian pasti pengen kan dalam hidup kalian dalam sebulan nggak ada pembahasan terkait dengan pajak. Yaitu nikmati setelah kalian lulus gitu. Nanti ketika dunia kerja dituntut untuk belajar lagi gitu. Artinya seperti semboyan website pajak ya. Belajar tiada henti. Belajar tanpa batas itu dari BPP. Iya, belajar tanpa batas ya. Iya. Kak, ini terkait kehidupan itu, Kak. Memang kehidupan di kampus sangat beda ya dengan kehidupan pada saat pekerjaan nanti. Kalau menurut Kakak, lebih enak kuliah atau lebih enak kerja, Kak? Kalau menurut Kakak? Oke, kehidupan jelas ya teman-teman, jawabannya pasti jelas beda lah antara kehidupan kampus atau kehidupan kerja. Kehidupan kampus dari interaksinya aja itu udah beda. Teman-teman kampus itu berinteraksi sama siapa sih? Sama teman sejawat yang ya setahun 2 tahun gitu, di atas atau di bawahnya teman-teman, sama cutting, sama dating gitu kan. Nah itu doang gitu, sama dosen, dan dosen itu pun ketika mengajar atau ketika emang kita bimbingan gitu. Jadi relasi kita tuh waktu di kampus itu ya sebatas teman seumuran, bahkan teman-teman yang di organisasi gitu itu juga ya paling sama kakak atau sama adik. Nah, sedangkan di kantor itu kita berinteraksi dengan banyak generasi, teman-teman. Generasi 70-an, ada 70-an, 80-an, 90-an, terus teman-teman generasi 2000 kayak gitu. Nah, itu interaksinya tuh dengan orang-orang yang lebih banyak. Jadi kita harus bisa kalau di kantor menjaga sikap dan memaklumi gitu. Jadi kita harus banyak memaklumi karena kan generasinya banyak tuh, pemikirannya banyak gitu. Ada yang menurut kita nih, ini caranya cepet loh, gitu. Ini bisa loh dengan Excel misalkan, ini bisa dengan kalkulator di Excel. Tapi menurut mereka lebih suka manual gitu. Misalkan mereka lebih buatnya manual gitu. Nah itu teman-teman harus bisa menyesuaikan diri, tapi jangan sampai terbawa gitu, jangan sampai terbawa mereka juga gitu. Kalau emang itu baik, coba didiskusikan baik-baik gitu. Nah, kalau ditanya enak kerja atau enak kuliah, sebenarnya semua itu enak ketika waktunya tepat gitu. Jadi ketika aku masih umur belasan gitu, 20 lah kemarin terakhir kuliah tuh 21 kan. Nah, itu aku enak masa-masa kuliah. Makanya ketika aku masuk dunia kerja saat D1 umur 19 tahun itu emang agak shock gitu. Di saat teman-temanku story-nya masih di kampus, masih megang buku, aku udah ngadep komputer gitu. Dan udah waktu kerjanya udah 8 jam gitu kan. Nah, tapi sekarang ketika umur 22 dan masuk kantor lagi itu ya emang enak aja gitu. Lebih enak masuk kantor lagi gitu. Jadi semua tuh enak ketika umurnya tepat gitu. Karena kalau kuliah, waktu kalian itu tersita tapi nggak jelas waktunya. Jadi kuliah kadang pagi, siangnya tidur, malam kuliah lagi gitu. Kalau kerja dari pagi sampai sore kerja, malamnya tidur gitu. Jadi timeline-nya juga bakal beda kayak gitu teman-teman.
Oh iya Kak. Ini Kak, berarti selama pengalaman selama kita mau berkuliah, kita harus tahu menempatkan posisi kita ada di mana ya Kak? Kalau di sininya cocok, berarti itu merupakan tempat yang paling enak, posisi nyamannya. Iya, Nah, makanya gini nih ya, pesannya. Jadi ini kan teman-teman 1 semester lagi nih. Ini meskipun iya Kak. online, aku tahu Amin. online itu nggak akan bisa sempurna gitu kan. Tapi nikmatin lah, nikmatin masa-masanya teman-teman tuh jadi mahasiswa. Nikmatin aja gitu, dikasih mata kuliah nih. Ya udah dengerin aja, disuruh bikin PowerPoint gitu, disuruh bikin makalah, KTTA. Nikmatin, karena itu tidak akan terjadi ketika teman-teman kerja gitu. Jadi nikmatin aja pada masa yang terjadi. Wah, luar biasa sekali Kak. Kak, mau bertanya lagi nih. Pada saat bekerja, ada nggak sih pengalaman seru selama bekerja itu? Kayak misal ngadepin WP lah, kalau misalkan ada WP yang bandel, atau mungkin teman sejawat yang ya bisa bilang, sudahlah, atau mungkin jangan-jangan kepala seksinya atau apa, kepala kantornya kali yang kurang mengenakan. Menurut Kakak gimana? Iya, jadi itu semua pasti terjadi ya teman-teman, sama teman-teman cepat atau lambat gitu kan. Kebetulan aku ngantor itu ada empat kantor waktu PKL. PKL ya cuma 2 minggu lah waktu itu. Terus OJT, terus penempatan pertama, penempatan yang sekarang. Jadi itu beda-beda semua. Yang PKL sama OJT ini aku di KPP Pratama. Namanya KPP Pratama, kan teman-teman udah tahu dong unit-unit di DJP gitu kan. Nah, namanya KPP Pratama itu pasti akan sering banget berurusan dengan wajib pajak. Jadi dari wajib pajak yang paham tentang pajak sampai wajib pajak yang datang bingung mau ngapain itu ada di KPP. Jadi kalau di KPP Pratama atau KP2KP bawahnya lagi itu emang skill komunikasi kita itu ditantang di situ. Jadi bagaimana kita menjelaskan ke wajib pajak gitu. Kalau ada yang datang ke kita, dia nanya, kita paham, jangan pakai ilmu buku gitu. Dulu aku punya dosen waktu D1, dosen PHP, itu beliau selalu bilang, ketika ngomong sama wajib pajak, jangan kayak kamu ngejelasin sama dosen, menurut ini, menurut itu, gitu. Tapi kamu jelasinlah dengan bahasa mereka. Misalkan mereka orang pasar, ya jelaskanlah dengan sesederhana mungkin, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau di KPP itu, emang komunikasinya lebih terbangun lah, gitu. Kita lebih belajar komunikasi dengan wajib pajak. Nah, waktu itu aku OJT di Kebayoran Baru 2, di situ pas SPT-an, pas e-filing gitu ya emang harus sabar karena ada yang 70 tahun dia mau lapor SPT ya kita tuntun, tapi kita nggak boleh ngisiin, tapi kita tuntun gitu. Nah selanjutnya waktu aku di Madya ini beda jauh. Jadi waktu aku di Madya itu adalah wajib pajak yang potensial, yang besar-besar. Jadi nggak ada lagi yang namanya WP datang nggak paham mau ngapain. Malah mereka itu terkadang lebih pintar dari kita. Jadi kita jangan sampai terlihat bodoh di depan mereka gitu. Kalau nggak tahu, nanya sama senior gitu. Nah di Madya ini kebetulan Madya Jakarta itu gedungnya jadi satu kan, sama aku Jakarta Selatan jadi satu sama pusat, barat dan lain-lain. Nah di situ jarang banget ketemu sama WP. Jadi hubungan kita itu sama rekan sejawat lah istilahnya. Nah sama kayak sekarang di kantor pusat. Ini lebih parah lagi. Parah dalam artian bukan buruk ya, tapi lebih parah lagi kita harus adaptasi. Karena di kantor pusat ini itu bukan anak baru. Jadi kalau di KPP Madya sebelumnya itu masih banyak teman-teman yang lahiran 95, 96 gitu. Istilahnya itu masih deket sama aku yang lahiran 98. Jadi ngobrol atau kita buat kesalahan, mereka masih bisa mengingatkan kita secara teman. Nah, tapi di kantor pusat, di tempatku yang sekarang, kebetulan tempatku adalah kantor yang baru tahun 2019, DIP. Nah, di kantor pusat, di direktorat manapun, itu rata-rata mereka adalah beliau-beliau adalah yang profesional, ibaratnya yang terbaik dari yang terbaik dimasukin ke kantor pusat. Karena kantor pusat ini adalah tempatnya untuk meneliti, membuat peraturan, riset dan lain-lain. Nah, umur-umur mereka ini lebih jauh lagi. Mereka kebanyakan di kantorku itu 80-an. Nah, ini kita komunikasinya harus lebih gila lagi gitu.
terkait sama itu teman-temannya ya. Jadi sebelahku itu 89, depanku 90, sebelahku lagi 70-an. Itu jadi kayak bingung gitu. Mereka ngomongin anak, aku nggak paham kayak gitu. Jadi kita harus bisa masuk lah di antara generasi-generasi itu. Nah, kalau untuk atasan itu tentu beda. Atasan yang di kantorku itu beliau-beliau lebih berpengalaman. Nah, gimana cara menanganinya? Bukan menangani, kayak lebih menyesuaikan. Ini penting banget. Teman-teman, ketika masuk kantor, ketahuilah siapa kepala kantornya, siapa kepala seksinya. Jangan sampai nih teman-teman nggak tahu, karena sering terjadi, misalkan kita naik lift, kita diem aja gitu. Ada beliau nggak nyapa apa-apa, ternyata beliau itu pejabat. Nah, nanti kita bisa ditandai kan. Tapi bukan berarti kita hanya menyapa yang pejabat. Aku tipe orang yang males untuk mencari tahu siapa sih pejabatnya gitu. Jadi aku lebih mencari aman dengan cara siapapun yang aku temui, aku akan hormati. Gitu, dalam artian ketika di dalam lift nih, aku lantai 5, dia lantai 10. Nah, ketika aku keluar, aku pasti bilang, mari Mas, mari Pak, kayak gitu. Jadi itu nyari aman gitu, karena cara mencari tahu pejabat itu kan nggak bisa sebelum kita masuk, pasti setelah kita masuk. Karena ya udah Kak, lihat aja fotonya dulu. Foto mereka kadang nggak update gitu kan, foto lama wajahnya udah berubah, apalagi pakai masker. Aduh, kalau pakai masker tuh kita udah nggak bisa bedain. Nah, ya udah lihat WhatsApp-nya aja. Nah, WhatsApp orang-orang jarang banget yang pakai foto. Jadi lebih nyaman kita itu menghormati semua, karena kemarin baru kejadian awal-awal aku penempatan, kepala kantorku itu orangnya sangat sederhana. Kalau teman-teman ketemu pasti nggak nyangka bahwa beliau eselon 2. Jadi ketika lewat gitu nggak nyangka kalau ini pejabat eselon 2. Jadi sama siapapun kita harus hormat gitu. Oh iya Kak, berarti kita jangan memilih-milih orang untuk dihormati, sebab semua itu bisa jadi itu orang yang akan membantu kita ke depannya kan ya Kak? Iya, benar. Terus aku mau nanya nih Kak, ini kan Kakak kan udah ya bisa dibilang sudah cukup apa ya, sudah merasakan gimana rasanya bekerja. Hingga saat ini, Kakak ada sedikit rasa jenuh nggak selama bekerja? Sampai saat ini? Jenuh itu pasti ya teman-teman. Namanya kita kerja itu kan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu pasti orang itu akan sama terus, itu terus. Nah, beda sama teman-teman kuliah. Teman-teman nih bosen sama mata kuliah A. Teman-teman akan ganti itu dalam waktu 6 bulan, dalam waktu nggak nyampe lah 1 semester gitu kan. Kalau bosen sama A, bisa ganti gitu kan semester depan. Kalau kerjaan nggak bisa. Jadi aku sekarang posisinya itu di bagian umum gitu. Nah, aku di DIP tapi di bagian umum. Nah, di bagian umum tentunya kerjaannya tuh kan sama ya, semua itu kerjaan sama lah, minimal tuh 2 tahun aku bakal megang itu. Aku kerjaku tuh ngurusin pegawai gitu. Namanya pegawai yang diurusin kan banyak ya jenisnya, ada yang cepet, ada yang lambat, ada yang aneh-aneh gitu kan. Nah, itu pasti kita kesel, jenuh, itu tuh ada teman-teman. Nah, kemarin sebulan pertama itu benar-benar aku shock sih masuk kerja lagi, karena ya kayak teman-teman sekarang lah, udah berapa bulan di rumah kan, berapa bulan di rumah, makan, ada orang tua, main, tinggal nggak main sih, maksudnya keluar rumah gitu kan, bisa ngeliat-liat gitu. Tiba-tiba ke Jakarta, dari zona hijau tiba-tiba aku ke zona merah, di mana tiap hari selalu ada kabar temanku positif, iniku positif, kayak gitu, stres gitu, bener-bener teman dekatku positif misalnya gitu, itu stres. Udah gitu masuk kantor, kita ketemu banyak orang, pakai masker itu harus dibiasakan. Serius, dulu aku di rumah 8 bulan, itu pakai masker sebulan sekali paling ketika keluar gitu, keluar beli makanan, dan daerahku daerah hijau gitu. Nah, ketika pakai masker 8 jam, itu capek, nggak bisa apa ya, nafas nggak lega gitu. Nah, jadi di sini jenuh, stres dalam 1 bulan pertama gitu kan. Finansial langsung goncang, yang awalnya tinggal di rumah, tiba-tiba ngekos lagi, makan sendiri lagi gitu, itu goncang, jenuh. Nah, tapi emang harus diatasi. Nah, diatasi. Aku, prinsipku gini, jadi tempat bekerja kayak lagunya Shinchan.
Jadi aku jadikan tempat bermain, karena posisinya aku kan menganggap diriku ini masih peralihan ke dewasa ya. Jadi aku menganggap semua tempat bekerja aku adalah tempat bermain, dalam artian bukan main-main gitu. Tapi bermain di sini adalah aku bawa enjoy gitu. Aku senyum terus gitu, aku nyapa semua orang, dan ini paling penting. Kalau teman-teman ditawarin sesuatu sama atasan, pekerjaan yang di luar kerjaan teman-teman, itu pertimbangkan, apabila itu baik, oke gitu. Selalu katakan ya saya bisa, ya saya sanggup, meskipun masih mikir gitu. Nah, untuk mengatasi jenuhku, aku kan suka nulis ya. Aku bilang suka nulis. Jadi kemarin alhamdulillah tuh sebulan terus dapat tawaran jadi tim buku. Jadi ada tim buku buat kantorku lah. Nah, di situ kan kerjaanku jadi nggak cuman ngurusin pegawai, tapi aku bikin buku kayak gitu. Nah, terus selain itu aku juga ngikutin passion aja sih, aku ngajar. Nah, kalau temanku yang lain itu suka olahraga. Nah, mereka ya udah ikut klub badminton. Ada yang sukanya misalkan nih, teman-teman ada suka ngoleksi mainan-mainan. Ya udah taruh aja di tempat kantor teman-teman tuh, kalau udah punya meja, taruh aja mainan-mainan. Jadi anggap aja kantor itu tempat bermainnya teman-teman, enjoy gitu loh. Jadi kerjaan selesai, hubungan aman, ya bahagia juga gitu. Pokoknya anggap ya mengalir aja sih. Pokoknya kalau misalnya jenuh sama kerjaan, jangan melalaikan kerjaan, tapi jangan juga cuman kerja gitu. Kalau kerja itu bosan, jujur kerja itu bosan. PNS sampai umur 58 tahun, aku nggak bayangin sih apakah aku akan bosan atau enggak. Nah, cara nggak bosan adalah kita cari kerjaan yang lain, tapi jangan melalaikan kerjaan utama gitu. Oh iya ya Kak, artinya kita jangan sampai lah ya karena terlalu sibuk bekerja sampai melupakan keseharian kita. Soalnya gini Kak, itu kan biasa ada di meme-meme tuh, di meme-meme. Biasanya kehidupan ada juga tuh di film SpongeBob tuh. Kehidupan dunia luar itu kayak bangun, pergi kerja, pulang tidur, bangun pergi kerja, pulang tidur, sampai-sampai apa untuk mencari pasangan sekalipun itu sangat sulit rasanya. Jadi aku mikirnya, loh, apa jangan-jangan di DJP nanti kayak gini juga ya? Waduh, kapan ini nanti mau dapat pasangannya kan? Nah, jadi gitu Kak. Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin agak sedikit apa ya? Ini untuk meredam suasana yang apa yang terjadi di luar sana. Kan baru-baru ini Kak ada keluar PMK terbaru nih Kak. PMK 226 terkait perubahan PMK 184 tentang instansi pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil yang berasal dari lulusan PKN STAN. Ada salah satu pasal Kak yang baru dimunculkan yang mana itu mengatakan bahwa ada kemungkinan maaf, kalau pasal lengkapnya itu ada di pasal 17A yang baru dimunculkan. Ayat 1 dan ayat 2-nya itu saling berkaitan, di mana bisa saja anak-anak PKN STAN tidak diangkat menjadi CPNS apabila ada perubahan peraturan atau perubahan kebijakan. Nah, menurut Kakak, gimana sih cara kita menyikapi PMK ini, Kak? Apa kita harus panik gitu, harus apa berpendapat sembarang gitu? Bisa tolong ceritain, Kak? Oke, jadi sebelum nanggepin itu sebenarnya aku udah banyak ngelihat, kan aku main Twitter tapi nggak terlalu aktif. Jadi aku mungkin kalau teman-teman pengirim Stan Manifest gitu, aku ngelihat beberapa kiriman emang minggu-minggu ini ya, itu heboh banget Stan Manifest kan. Udah heboh ditambah dengan sikap alumni yang seakan-akan, ih untung gue udah lulus kayak gitu. Itu kan pasti tambah bikin kalian sewot kan gitu. Nah, emang ini bedanya adalah zaman dulu sama zaman ini. Meskipun aku bukan orang dulu ya, tapi aku melihat bahwa dulu ketika ada informasi yang menggemparkan, itu nggak bisa langsung booming gitu. Dan nggak bisa semua orang berpendapat bebas, gue nggak suka sama peraturan ini gitu. Nggak bisa secara bebas itu. Nah kalau sekarang ada peraturan dikit nih, nyelentik gitu kan.
apa sih yang ini aja yang aman deh, yang aman kita contohin. PJJ diperpanjang. Langsung padahal kan di situ dikatakan bahwa akan ada pengumuman lebih lanjut. Tapi semua pada bilang 2021 ini adalah versi 2020S gitu. Wah, PJJ sampai lulus kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kan itu belum pasti, tapi teman-teman berspekulasi ini banyak yang berlebihan karena emang kebebasan berekspresi sekarang kan emang luas banget ya. Kayak aku juga hitungannya alay gitu, tiap hari update story gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang teman-teman harus biasakan gitu, karena aku masa kerjaku tuh nggak lama gitu. Kita hitung-hitungan, aku masuk STAN 2016 sampai sekarang, berarti sekitar 4 tahun aku menjadi anak negara istilahnya gitu. Jadi aku nih apapun kehidupanku akan dipengaruhi oleh aturan-aturan nantinya. Ketika aku masuk STAN, kebetulan cita-citaku yang mau masuk STAN, nah ketika aku masuk STAN, aku pasti akan menerima semua konsekuensi aturan yang berlaku untukku gitu. Nah, tapi kan nggak semua dari kita ini masuk STAN dengan kerelaan hati nurani yang ikhlas aku pengen masuk STAN gitu kan. Kebanyakan kan karena dorongan orang lain kan. Nah, di sini jadi ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kita itu pasti berontak karena itu bukan dari hati kita mau masuk STAN gitu. Nah, cara menyikapi gimana? Sebenarnya ketidakpastian itu, apalagi kita di sini pemerintahan ya, ketika masuk STAN, kalian jangan bilang peserta diklat atau peserta apa gitu kan. Nah, kita itu ya udah gitu. Kita ini anak negara ketika masuk STAN. Nah, dari sini kita harus siap dengan segala ketidakpastian yang ada. Contohnya adalah aku merupakan salah satu korban yang diuntungkan. Nah, kan ada korban yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Aku adalah salah satu korban yang diuntungkan dari ketidakpastian negara gitu. Kenapa? Karena aku bisa tugas belajar, harusnya aku belum tugas belajar. Nah, aku bisa tugas belajar hanya karena ya Bu Menteri ngomong di wisudaku. Beliau bertitah bahwa IP-nya kok D1 tinggi banget, 3,9. Kenapa nggak langsung D3? Hanya karena beliau ngomong itu di wisudaku. Akhirnya 34 orang dari DJP, 30 berapa dari DJBC, dan 1 orang dari Perben, itu langsung D3 tubel. Nah, aku adalah korban yang diuntungkan. Sedangkan teman sebangkuku yang lebih rajin dari aku, dia adalah korban yang tidak diuntungkan. IP-nya cuma 0,01 kurangnya gitu. Nah, jadi gimana gitu sikap kita? Ketidakpastian itu selalu ada, apalagi di pemerintahan. Nah, sekarang keluar PMK itu sebenarnya kan masih multi tafsir, teman-teman. 17A ini adalah pasal yang muncul gitu kan. Pasal yang muncul di PMK yang mengubah PMK sebelumnya, bukan mencabut gitu. Artinya pasal-pasal yang tidak diubah itu tetap berlaku. Nah, 17A ini adalah pasal baru. Nah, teman-teman, ini jangan menafsirkan terlalu heboh. Takutnya pejabat malah terinspirasi dari tweet kalian gimana? Kan jangan sampai kan gitu. Nah, jadi teman-teman nih jangan terlalu heboh karena sosial media teman-teman kan nggak cuma anak STAN gitu, jadi banyak gitu. Nah, ini masih istilahnya tidak pasti itu namanya aturan kan ada penafsiran gramatikal gitu-gitu kan. Nah, itu kan kita nggak bisa menafsirkan secara pasti. Jadi gimana cara menyikapinya? Ya jadi diri teman-teman yang terbaik, paham nggak? Jadi ketika ada aturan yang berubah atau ada kebijakan yang berubah, ketika teman-teman udah jadi versi yang terbaik, insya Allah teman-teman tuh adalah korban yang diuntungkan. Gitu. Jangan sampai teman-teman ada tuh salah satu tweet, mohon maaf kalau ada orangnya di sini ya, ada satu tweet yang bilang nyesel gitu, nyesel mending kuliah di tempat lain gitu, pressure-nya nggak seimbang sama hasilnya nanti gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu, jangan sampai tweet teman-teman jadi doa gitu. Jadi jalanin aja, jadi versi terbaiknya teman-teman gitu. Karena aku pun udah menjalani itu. Jadi waktu aku kuliah nggak ada pikiran aku harus 3,9 biar bisa D3. Nggak ada, karena atasku nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang langsung D3, kecuali angkatan dosen-dosen kita itu pernah langsung D4. Nah, angkatan cuttingku itu nggak ada yang langsung D3. Tapi aku menjadikan diriku versi yang terbaik. Terbaik bukan aku mengejar nilai 3,9, tapi aku mengerjakan, belajar semampuku, sebisaku, dengan aku tetap ikut organisasi gitu kan. Nah, di situ karena aku melakukan versi terbaikku, aku jadi korban yang diuntungkan. Nah, temanku setelah ada perubahan, jangan sampai nih teman-teman bilang ketika ada perubahan dan teman-teman jadi korban yang tidak diuntungkan, terus bilang,
harusnya aku belajar lebih giat biar aku bisa masuk kayak gitu. Nah, itu jangan sampai ada penyesalan gitu. Jadi aja versi terbaik teman-teman. Gitu. Ya, artinya kita harus tetap menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, gitu ya teman-teman. Dalam hal ini, kalau kita ada dapat informasi-informasi baru, kita jangan langsung panik, berkomentar sembarangan. Nah, nanti takutnya ada yang melihat, dan itu benar-benar terjadi. Jadi, ada baiknya kita menyikapinya dengan penuh kebijaksanaan. Saya kira demikian dari saya, Kak. Berikutnya, kita akan pindah ke sesi tanya-jawab dengan teman-teman kita di room ini. Bagi teman-teman peserta webinar yang mungkin memiliki pertanyaan, dapat dipersilakan bertanya di room ini secara langsung, dan sembari kita menunggu pertanyaan dari kawan-kawan, sebelumnya tim panitia telah membuka ruang bagi para penanya melalui link pendaftaran sebelumnya, Kak. Nah, di sini sudah ada banyak pertanyaan nih, Kak. Tapi kalau misalkan saya bacakan semua, bisa jadi besok baru selesainya. Jadi kami hanya memilih beberapa pertanyaan aja yang sudah kami sortir. Nah, untuk pertanyaan pertama, itu hal apa yang pertama kali disiapkan ketika kerja nanti? Gimana cara adaptasinya ke rekan kerja, senior, atau atasan? Silakan, Kak. Oke, jadi hal apa yang pertama kali kita siapin tentunya adalah berdoa ya teman-teman. Berdoa semoga aku nggak aneh-aneh di kantor. Aku yang kudoain cuma itu sih, aku jangan aneh-aneh di kantor gitu. Karena sering banget aneh-aneh gitu kan waktu kampus. Jangan telat gitu. Nah, yang paling disiapin itu seragam. Seragam itu tentu ya teman-teman kan. Tapi kalau di teman-teman di DJP atau mungkin di Kementerian Keuangan ya seragamnya kan sebenarnya seragam kita kuliah. Jadi sebenarnya secara seragam itu kita aman gitu. Nah, jangan mulai rubah lah, jangan pakai apa sneakers kayak gitu. Awal-awal kita pakai yang formal-formal dulu gitu. Itu secara materi yang kita siapkan gitu, secara pakaian dan lain-lain. Nah, secara ilmu itu kita harus tahu dulu nih KPP kita itu seperti apa gambaran umumnya. Tapi bukan berarti kita apa ya meneliti kayak KTTA gitu susunan organisasi kayak gitu. Teman-teman pasti bikin KTTA di KPPX susunan organisasi ditulis sejarah KPP ditulis gitu kan. Gak usah sedalam itu gitu. Setidaknya cukup tahu oh kalau aku di KPP Setiabudi 1 cakupan wilayah kerjaku tuh ini gitu. Jadi cukup tahu itu aja. Oh kepala kantornya namanya ini kasihnya ini. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kita nggak kayak orang bego kayak gitu. Nah terus ya persiapan mental aja sih gitu karena kita menghadapi dunia yang baru gitu kan pasti semua bakal kaget apalagi kalau teman-teman masuk kuliah nauzubillah ya ketika pandemi ini masih ada gitu jangan pasti teman-teman adaptasinya tuh harus lebih kencang karena yaitu ketika kemarin teman-temanku pada di rumah tiba-tiba ngantor itu banyak yang kaget akhirnya banyak yang kena gitu jadi ya dijaga-jaga aja gitu. Ya itu sih persiapan mental, pakaian teman-teman yang formal jangan aneh-aneh gitu kan. Sama persiapan ilmu dasar-dasar. Ilmu dasar tuh bukan kalian menghafalkan ini ya siklus penagihan gitu bukan, tapi ilmu dasar terkait dengan kantor tersebut tupoksinya kayak gitu. Oh ya, Kak, ya, Kak. Kak, ini ada pertanyaan nih dari room Zoom dari peserta Riyadi. Apakah Kakak menikmati hidup Kakak selama kerja di DJP? Kalau bisa beri rate dari 0 sampai 100. Iya, jadi Penasaran banget. apa ya? Ini sih teman-teman setiap seminar kayak gini, yang artinya itu seminar yang webinar yang kehidupan. Ini kan kehidupan, bukan materi perpajakan. Kalau materi perpajakan itu udah pasti. Jawaban setiap narasumber terkait dengan sanksi denda itu pasti 2%, ibaratnya gitu kan. Nah, tapi kalau kehidupan kayak gini pasti beda-beda. Nah, ini jawabanku. Aku memang dari SD itu aku pengen masuk STAN. Karena aku di Jakarta waktu SD aku pengen masuk STAN, terus SMP aku pengen masuk STAN, akhirnya aku masuk SMK akuntansi, ini pilihan hidup gitu kan. Karena aku pengen masuk STAN, aku masuk SMK, aku PKL di KPP Sukoharjo, aku pengen masuk pajak gitu. Sesimpel itu hidupku, makanya aku milih D1 karena D1 ini pasti di KPP gitu, di pajak. Kalau D3 kan bisa di Setjen dan lain-lain. Nah, waktu itu gitu. Nah, jadi kalau nanyanya ke aku yang emang lahir ya niat jadi PNS gitu. Ya aku enjoy aja kalau diberi rate
dari 1 sampai 100 ya saat ini ya, aku bangga dengan pekerjaanku ya 100 mungkin lebih gitu. Tapi namanya manusia itu nggak mungkin dalam 1 minggu 5 hari kerja bahagia terus. Pasti ada satu titik aku jenuh. Nah jenuhnya caranya gimana? Ya lakukan hobi di luar pekerjaanku kayak gitu. Oh iya Kak, artinya kita jangan terlalu fokus sama bekerja. Untuk bisa menikmati pekerjaan itu, kita selingi juga dengan hobi-hobi ya Kak. Iya. Sementara Nah, ini ya 3 tahun ini ya. aku rate-ku 100/100. Nggak tahu nanti kalau misalkan berapa tahun kemudian. Gitu Iya, kan. iya Kak. Lanjut nih Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Link. Ini, gimana sih Kak nasib anak-anak yang sering cepu pada saat bekerja nanti? Ini kan lagi tren nih Kak sebenarnya. Itu gimana ya Kak nanti kalau pada saat bekerja? Ya, jadi anak stan ini sebenarnya banyak banget ya problem hidupnya menghadapi teman-temannya yang side trap lah, yang cepu lah gitu kan. Nah, padahal mereka juga belum tentu salah kan sebenarnya gitu. Dan mereka belum tentu benar gitu. Ya, emang nggak benar gitu ibaratnya. Nah, jadi gini teman-teman, cepu itu apa ya karakter atau sifat. Nah, namanya karakter ya itu nggak bisa diubah. Tapi cepu itu bukan hal yang negatif juga. Bisa jadi mereka emang memegang prinsip gitu kan. Yang selama ini terjadi adalah ketika ngadu ada pengaduan pasti prinsip yang dipegang adalah mahasiswa STAN harus berintegritas gitu. Nah, jadi hal seperti itu bakal tetap ada. Kalau ditanya di kantor ada atau enggak, mungkin bukan lebih ke cepu ya, tapi kalau kalau di kantor itu anak-anak awal-awal gitu, anak-anak kayak aku gini kan, itu masih terbawa suasana mahasiswa, jadi kebiasaannya ketika ada temen yang salah, dia bukan mengingatkan temennya, gitu kan kan kalau mengingatkan yang baik adalah mengingatkan secara langsung tidak di depan semua orang gitu kan. Nah, bukan mengingatkan temannya tapi malah melaporkan gitu kan. Malah ngadu-ngadu gitu ke atasan atau ke orang lain. Nah, itu biasanya anak-anak yang baru masuk kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, yang aku rasakan seiring berjalannya waktu lama kelamaan sifat itu juga akan hilang karena kita akan sibuk dengan kerjaan kita gitu. Beda kalau misalkan masih jadi mahasiswa. Masih jadi mahasiswa itu kita tuh ngadu karena apa sih biasanya? Merasa kita ini dirugikan gitu. Kita bukan aku ya, misalnya ada si A udah belajar dari pagi sampai pagi, tiba-tiba soal yang keluar sama kayak soal tahun lalu. Nah, dia nggak terima gitu. Karena dia merasa dirugikan, dia belajar dari pagi sampai pagi, temennya nggak belajar tapi bisa jawab soal. Nah, sebenarnya kan dia merasa dirugikan kan. Nah, kalau di kantor itu tanggung jawabnya udah beda-beda. Aku satu seksi di umum itu aku megang kepegawaian, ada yang megang keuangan. Itu tanggung jawabnya udah beda-beda. Gitu. Kita tahu kerjaan dia, tapi kita nggak bertanggung jawab atas kerjaannya dia dan kita tidak dirugikan apabila dia aneh-aneh. Ibarat gitu. Jadi lebih tanggung jawab masing-masing gitu. Udah nggak ada waktu buat mikirin orang tuh kalau di kantor ya nggak ada waktu gitu. Jadi mungkin perlahan sifat itu akan berubah gitu. Nah kalau azab bukan azab ya apa ya kelanjutan dari manusia cepu gitu kan atau manusia side trap kelanjutannya gimana ya udahlah biarin aja gitu jangan ngurusin orang dan jangan ngedengerin kata orang gitu jadi kalau kita dengerin omongan orang tuh nggak ada habisnya kayak aku nih aku penempatan umum aku kan masuk DIP berharap aku masuk teknis dalam artian aku ngurus pajak tapi ternyata aku masuk umum istilahnya aku dijauhkan dari materi pajak yang harusnya aku maunya di pajak dengar omongan orang, ih sayang ya Nanda masuk umum, ih kok mau sih Nanda ditaruh di umum, itu bakal capek sendiri. Jadi ya udah gitu, ya kenapa aku di umum gitu, kan aku bisa belajar pajak dari yang lain, nggak harus tentang kerjaanku gitu. Jadi jangan dengerin omongan orang dan jangan terlalu ngurusin omongan orang. Tapi kalau itu berkaitan dengan hukum dalam artian gratifikasi atau atasan yang semena-mena atau yang menggelapkan uang, nah itu emang ada aturannya ada wadahnya untuk mengadu, yaitu gunakan, dimanfaatkan dengan benar gitu. Oh iya Kak, ya Kak. Artinya jangan ngurusin pekerjaan orang jangan ngurusin orang lain dan jangan pernah ngedengar perkataan orang lain. Gitu ya Kak. Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari room Zoom. Ini ada satu orang dari Alexander.
skill apa yang harus dimiliki untuk adaptasi dengan cepat di dari lingkungan kuliah ke lingkungan kerja? Apakah pengetahuan yang luas atau komunikasi yang bagus? Dalam hal ini pandai bergaul atau yang lainnya, Kak? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya sebelum menjawab ini ada kaitannya. Aku mengapresiasi banget sih tugas dari komunikasi publik ini. Kan kemarin juga aku dapat komunikasi publik karena aku tatap muka. Jadi tugas gue itu sosialisasi ke warga, masyarakat, pelajar gitu. Nah, sekarang kalian adalah membuat webinar. Dari kemarin itu Instagramku berlalu lalang poster yang mulai dari bahas pajak jadian sampai ini bahas tentang dunia kerja gitu. Banyak banget. Nah, ini aku benar-benar keren gitu tugasnya gitu. Nah, kenapa bilang keren? Karena nggak semua orang, aku mungkin bisa disebut sebagai anak organisasi atau kepanitiaan, tapi aku nggak menyalahkan atau memandang rendah orang-orang yang nggak mau ikut panitia, karena aku berpikir bahwa mereka punya jalannya masing-masing. Ya, nggak masalah kalau mereka nggak mau ikut panitia atau organisasi, tapi mereka berkarya di tempat yang lain gitu kan. Nah, dengan adanya tugas kalian ini, kalian semua ini merasakan yang namanya bikin room Zoom, yang namanya ngubungin narasumber, ya kan, yang namanya jadi MC, moderator, yang awalnya nggak pernah, jadi merasakan. Nah, skill ini namanya soft skill, kita bilang soft skill, ini dibutuhkan di dunia kerja. Ya, kantor itu nggak akan nanya, kamu dulu Mercy ya, kantor nggak akan nanya gitu. Oh, anak baru ya jadi MC ya gitu. Anak baru ya isi dong nari gitu. Biasanya kayak gitu. Kita tuh anak-anak baru tuh biasanya dieksploitasi gitu kan. Bagus bakat kita, biar kita dikenal satu kantor, biar kita nggak malu-malu kalau mau minta bantuan. Jadi soft skill kayak gini penting. Ilmu pengetahuan juga penting. Komunikasi itu akan berjalan, dan orang itu kan beda-beda ya. Ada yang ngomongnya itu lancar, tapi ada yang ngomongnya itu malu-malu, tapi dia lebih seneng nulis gitu. Nah, sebenarnya nggak masalah gitu, teman-teman. Pandai bergaul juga penting, tapi jangan kebablasan, karena sering nih milenial gitu kan. Misalkan ada atasan lagi bercanda gitu. Oh iya Pak, gini-gini, terus kita tuh nanggepin, hah? Gitu kan. Kayak niat kita tuh lucu, tapi itu kita salah tempat gitu kan. Jadi bumerang buat kita. Jadi pandai bergaul penting, tapi harus tahu etika juga. Nah, kita kadang dikasih dua pilihan. Kalian lebih memilih menjadi seorang ahli atau serba bisa. Nah, ini selalu aku pertanyakan dalam hidupku, aku mau jadi ahli atau serba bisa. Kalau ahli, misalkan aku ahli PPH. Nah, aku harus tahu PPH sampai akar-akarnya, tapi aku nggak paham KUP, aku nggak paham PPN, aku nggak paham tentang pegawai gitu. Tapi kalau aku serba bisa, aku tahu PPH sampai aku tahu tentang Excel, tapi ya udah standar aja, aku bukan ahli. Nah, menurutku saat teman-teman baru memasuki dunia kerja, lebih baik teman-teman adalah menjadi orang yang serba bisa. Karena di situ teman-teman akan mencari jati diri. Aku dulu masuk kerja dikasih di PDI, yang mana aku ngoprek komputer. Aku nggak suka, tapi akhirnya aku suka. Tapi aku pengen ke pajak, gitu. Aku pengen ke teknis. Nah, tapi aku di umum gitu. Jadi kita harus serba bisa, teman-teman. Awal-awal masuk tuh serba bisa. Nah, kapan kita menjadi ahli? Ketika kita sudah menjadi jabatan tertentu. Misalkan jadi AR, fungsional, pemeriksa. Nah, itu kita jadi ahli pemeriksa. Jadi ahli jurusita kayak gitu. Nah, jadi saat ini teman-teman harus serba bisa semuanya. Istilahnya palu gada. Apa yang mereka mau, kalian harus ada kayak gitu. Jadi belajar mulai dari sekarang, tapi nggak usah dipaksain juga sih. Kalau misalkan nggak suka nulis, jangan dipaksain gitu. Jadi serba bisa, just to know aja gitu menurutku. Oh ya Kak, artinya harus persiapin mental yang serba bisa, jangan ahli di satu bidang aja. Ya Kak, tidak terasa nih Kak, bincang-bincang kita bersama Kak Nanda sudah mendekati akhir. Sebelum menutup bincang-bincang kita pada hari ini, Kak Nanda ada closing statement ya semacam motivasi lah kepada kami ini yang masih berkuliah Kak. Oke, teman-teman, sebenarnya kan kita umurnya nggak jauh-jauh banget ya, jadi pengalaman hidup juga nggak terlalu beda gitu kan. Nah, saranku sih sebagai yang udah lulus istilahnya 2 kali gitu, tapi kan semesternya sama ya. Nah, teman-teman saat ini ada di STAN, ya udah teman-teman jadi mahasiswa STAN, udah 5 semester, jalanin aja gitu. Jangan sampai karena adanya PMK yang baru atau karena melihat penempatan angkatan atas, kalian jadi down, gue nggak di Jakarta, kalau gue di Pemda gimana. Jangan sampai kayak gitu. Jadi
ya udah gitu, karena kalian dari stan, lakukan yang terbaik minimal sampai teman-teman lulus gitu, sampai ikatan dinasnya selesai lah kalau udah kerja. Misalkan saat ini teman-teman, aku mau jadi konsultan aja lah, atau aku udah nggak seneng aku kalau misalnya di Pemda. Penting teman-teman lulus dulu dari stan, jangan sampai teman-teman di DO gitu. Penting lulus dulu, jalanin dulu masa kerjanya. Kalau teman-teman emang mau ngejar cita-cita yang lain silakan, tapi jangan sampai teman-teman di DO saat ini, karena teman-teman males gitu. Males dengan semua aturan yang ada, jangan sampai kayak, gue nggak bakal di DJP nih, udahlah males-malesan biar di DO gitu, daripada besok didenda. Jangan sampai kayak gitu. Lulus dulu, karena apa? Karena saat jadi mahasiswa, tanggung jawab teman-teman tuh masih di orang tua. Kalau teman-teman gagal, orang tua yang kasihan kan. Tapi kalau teman-teman udah kerja, berapa tahun udah menghasilkan uang sendiri, udah siap untuk keluar, ya udah kalau nggak seneng silakan keluar. Tapi biasanya berubah sih perasaannya gitu. Awalnya nggak seneng tapi jadi seneng gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, menyikapi semua perubahan yang ada santai aja gitu. Yang penting jadi versi terbaik diri teman-teman. Karena kalau teman-teman jadi yang terbaik, ya udah insya Allah diselamatkan gitu loh. Jadi ya udah jalanin aja, tapi dengan strategi dan versi terbaik. Jangan sampai turun lah semangatnya gitu. Itu sih Juan. Jadi jangan sampai turun ya guys. Tinggal 1 semester lagi. Oh iya Kak. Oh ya Kak, ya Kak. Kak, tidak ya, udah berakhir bincang-bincang kita pada saat ini. Kepada Kak Nanda, saya mengucapkan banyak terima kasih nih Kak, karena telah menyempatkan waktunya yang berharga untuk dapat sharing bersama kami semua yang masih kuliah ini di tempat ini. Mohon maaf Kak, kalau misalkan ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati Kakak. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih panitia, terima kasih Bu Laila. Ya, mari teman-teman kita doakan semoga Kak Nanda beserta keluarganya senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan pekerjaannya. Amin. Untuk acara berikutnya, saya serahkan kembali kepada MC kita yang terkece dan tercute ini. Kepada Tika, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Juan. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga kepada Kak Nanda atas sharing yang luar biasa. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua ya teman-teman. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai game dan sesi foto malam ini, kita sapa dulu yuk Bu Ella. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam. Oke. Dan mari sama-sama kita simak closing speech dari Ibu dosen kita tersayang kepada Bu Laila. Kami persilahkan. Terima kasih Tika. Oke, sebelumnya mungkin kita boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Nanda ya. Thank you sharingnya Kak. Kita nggak jauh beda kok angkatannya. Saya juga belum lama lulus. Tapi lulusnya lulus S2. Tadi saya senang banget ngedengerinnya. Karena memang insightful sekali. Jadi memang itu benar-benar relate ya. Karena kan memang mungkin Kak Nanda justru lebih paham bagaimana prakteknya. Kalau saya kan background-nya bukan orang pajak ya, dan juga memang nggak pernah kuliah di STAN. Jadi memang pengalamannya Kak Nanda itu jauh lebih relate dengan nantinya yang akan kalian hadapi. Tapi tadi saya nyimak, jadi memang di dalam tugas webinar ini Kak, dari awal itu saya sudah note kalau saya hanya mau jadi silent participant. Artinya apa? Karena memang kayak tadi tuh, karena bilang kan kalau kegiatan-kegiatan seperti ini juga memang dibutuhkan ya untuk mahasiswa supaya mereka soft skill-nya lebih terasah. Betul, dulu sebelum ada pandemi biasanya memang kita praktek langsung, bikin kegiatan offline. Tapi memang karena keterbatasan kondisi pandemi, dengan online kayak gini pun udah cukup mewakili ya, karena eventually semuanya juga akan serba digital. Kayak termasuk tadi pesannya Kak Nanda, jangan sembarangan ngomong di medsos. It's so true. Terus kemudian yang tadi beberapa kali saya highlight adalah be the best version of you. Selalu jadi versi terbaiknya dari diri kita. Mau ditempatin di mana kayak itu kan jalan Tuhan ya. Nggak bisa milih. Saya tuh ngajar di STAN udah agak lama Kak. Jadi pas sebelum dulu memang udah pasti masuk ke Kementerian Keuangan gitu ya. Tapi kan kemudian ada peraturan yang dimana lulusan STAN juga disebar ke beberapa kementerian lain. Itu banyak banget yang curhat, banyak banget yang belum dapat pengumuman udah down duluan. Percuma dong saya belajar, udah segala macam.
Tapi kan kalau kita selalu bisa ngelihat positive side-nya, ya itu kan memang jalan hidup ya, kita nggak pernah tahu. Sebenarnya kalau tadi dibilang namanya juga PNS, kita serba banyak dadakan, serba banyak yang kita nggak bisa prediksi. Itu sama aja, karena kebetulan saya background-nya swasta. Sama aja, di luar sana menjadi swasta itu lebih jungle lagi, lebih unpredictable lagi. Jadi adalah blessing buat kalian sebagai mahasiswa STAN, udah dipastikan punya pekerjaan. Coba bayangin di kondisi pandemi gini, teman-teman kalian mungkin yang sesebaya kalian, yang mungkin sebaya Kananda ya, boro-boro sibuk kerja, punya kerjaan aja enggak, malah di lay off. Itu kan blessing ya. Jadi bener banget, kita harus selalu jadi versi terbaiknya kita. Dan kemudian juga tadi yang saya notes adalah soft skill, itu penting banget, betul. Communication skill, it's a must. Jadi karena memang kalian juga udah belajar komunikasi, dulu saya pegangnya komunikasi bisnis namanya, kalau sekarang kan komunikasi publik ya, memang lebih relevan dengan kalian juga. Cuma memang benar, jangan pernah pandang bulu untuk menyapa orang. Kayak saya pernah kasih case nggak sih di kuliah, dan exactly sama kayak tadi disampaikan, kayak nggak taunya dalam satu lift itu ternyata itu adalah kepalanya. Wow, itu kan soft skill yang nggak akan bisa kalian alamin kalau memang kita belum kerja gitu ya, belum masuk jumping ke dalam dunia pekerjaan. Intinya di dalam dunia kerja seru ya kan Anda. Jadi thank you teman-teman untuk menyelenggarakan acara ini. Saya senang karena ya ini kan lebih ke sharing ya, lebih ke bincang-bincang santai, tapi menurut saya cukup insightful. Jadi mungkin nanti Tika sebenarnya pernah waktu sebelum came up dengan judul ini, Tika nanya ya, boleh nggak yang judulnya yang nggak ada hubungannya sama pajak? Karena emang kalau jam-jam segini nih ngomongin pajak, coba udah bosen kuliah dari pagi, terus udah after office masih ngomongin pajak lagi, bubar nggak sih audiensnya? Tapi mungkin nanti kalian bisa bikin lagi acara webinar dengan topik-topik yang lebih seru lagi. Gitu, oke, mungkin cukup dari saya. Thank you semuanya udah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ella. Teman-teman yang bisa on cam karena kita mau sesi foto dulu sebentar. Jadi teman-teman yang bisa on cam mungkin bisa diaktifkan kameranya. Dewa udah siap buat screenshot? Teman-teman panitia udah siap ya? Oke, kita ambil ya kita ambil ya fotonya. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Nanda, Bu Ella, dan teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke dalam sesi games, yang nantinya ada hadiah teman-teman buat 3 orang pemenang. Jadi teman-teman, games ini nanti akan dipandu oleh Pratiwi. Kepada Pratiwi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Tika atas kesempatan yang diberikan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Tika selaku MC bahwa sebelum acara ini ditutup, kita akan ada games terlebih dahulu. Nah, games ini akan diambil 3 pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah menarik nih. Oke. Jadi silakan kepada teman-teman untuk mempersiapkan gadgetnya untuk join ke Kahoot. Oke. Silakan sebentar kode PIN-nya. Oke, teman-teman, kodenya sudah muncul. Silahkan bisa join menggunakan kode 1063242. Kita tunggu. 1063242. Oke, teman-teman bisa join menggunakan nama yang asli ya, karena ini berkaitan untuk mengeklaim hadiahnya. Apabila teman-teman join menggunakan nama yang bukan nama asli, bisa
nanti di screenshot sebagai bukti untuk klaim ke panitia jika mendapatkan hadiahnya. Oke, di sini sudah ada Acil yang sudah join. Put, sorry. Wah, ini belum ada yang pakai nama asli ya nampaknya. Dosan. Oke, 6 dosan ikut kuis. Oke. Ale. Oke, masih 20 yang join. Masih ditunggu. Menang kuis. Ini pemenang kuis siapa ya? Semoga menang beneran ya, tidak hanya sekedar namanya. Oke, dan Jibyong. Oke, masih 29. Yang belum join, harap segera join ya, karena beberapa menit lagi akan segera dimulai kuisnya. Oke, masih kita tunggu yang belum bisa join. Oke, 32. Kodenya 1063242. Oke, mungkin langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, meskipun yang join baru sekitar 34, karena sudah menunggu cukup lama, bisa di-start. Selamat mengikuti kuis. Berapakah jumlah payung di Bendungan PKN STAN saat ini? Ayo, mungkin ada yang pernah menghitung berapa jumlah payungnya? Oke, ternyata masih cukup banyak ya yang salah. Ini jawabannya 0 karena saat ini sudah dihancurkan ya, ada pembangunan besar-besaran di STAN. Oke, next. Oke. Siapakah moderator webinar pada hari ini? Yang memperhatikan pasti tahu ini.
Oke, masih ada 4 orang yang salah. Moderator pada webinar kali ini adalah Juan Tomo. Untuk Tika itu adalah MC. Next. Sementara Klinime masih unggul ya. Berapakah jumlah bulu sayap pada lambang PKN STAN? Ayo, ada yang pernah hitung? Ada yang pernah memperhatikan? Oke, bervariasi sekali ya jawabannya. Lebih banyak yang salah, jumlahnya adalah kanan kiri itu masing-masing 10, jadi totalnya ada 20. Next. Oke, sekarang tertinggi Olaf. Siapakah nama wakil Menteri Keuangan nih? Biasanya yang diingat Ibu Menterinya, sekarang yang ditanya adalah wakilnya. Oke, ternyata masih banyak yang salah. Jadi Wakil Menteri Keuangan saat ini itu adalah Bapak Suhasil Nazara, di mana fotonya tadi sudah ditampilkan di soalnya. Next. Coba gambar. Ya, clue-nya adalah penyanyi internasional. Siapakah dia? Ada gambar apa ini? Lebah dan tangan. Menunjuk ya tangannya. Oke, 1 orang saja ya yang salah. Jadi tadi ada lebah yang bahasa Inggrisnya bee dan 1 once. Jadi Beyonce. Coba lanjut. Berapakah jumlah pos satpam yang ada di PKN STAN? Ayo. Ini mungkin lama tidak ke kampus, mungkin banyak yang lupa ya berapa jumlah pos satpam yang ada di kampus. Oke. Oke. Yang benar hanya 8 orang ya. Posnya ada 4, yang 1 di depan, yang 1 lagi di belakang, lalu yang di tengah sama gedung gedung KNPK yang 1. Jadi totalnya ada 4. Next. Oke. Tarif PPh Badan Perusahaan Go Publik saat ini. Ini yang update tentang peraturan, pasti bisa jawab nih. Oke, yang benar hanya 5 orang. Jadi untuk tarif PPh Badan yang berlaku saat ini adalah 22% dan 3% lebih rendah untuk perusahaan yang sudah go public. Seperti itu. Next. Di bawah ini yang merupakan objek pajak PPN. Ayo, di mana? Apakah mungkin yang hijau, merah, atau biru yang merupakan objek pajak PPN? Ya, banyak ya yang jawabannya benar, yaitu adalah air dalam kemasan ya. Benar. Next. Oke, 2 soal terakhir. Apakah nama gedung tertinggi di dunia? Pengetahuan umum ya. Oke, jawabannya banyak yang benar, yaitu Burj Khalifa ya. Next.
Olaf memimpinnya. Soal terakhir, tebak gambar penyanyi Indonesia. Ada gambar apa ini? Palu. Ini alat-alat pertukangan ya di sini. Dan ada ini semacam keluarga. Bisa ditebak? Siapakah penyanyi Indonesia yang dimaksud? Oke, 15 orang ternyata menjawab benar. Jawabannya adalah Tulus. Karena di situ tadi ada alat bahasa Inggrisnya tool dan ada banyak orang. Banyak orang kan kita, bahasa Inggrisnya us. Oke. Kita lihat siapakah yang memenangkan kuis pada kesempatan kali ini. Oke, Olaf. Pemenang kuis. Oke, pemenang kuis beneran menang ya, ternyata sesuai namanya. Finanzues. Oke. Kepada para pemenang jangan lupa untuk screenshot, screen capture karena sebagai klaim nanti kepada panitia. Oke. Terima kasih atas antusias teman-teman mengikuti webinar dan kuis pada malam hari ini. Saya kembalikan ke MC Tika. Ya, terima kasih banyak Tiwi, dan alhamdulillah teman-teman, ini kita tiba di penghujung acara. Ada pesan tadi dari Kak Nanda, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh PC kakaknya, tinggal di follow IG-nya, @nandai_, karena Kak Nanda feel free buat diskusi, dan mengingatkan lagi teman-teman untuk mengisi link presensi yang sudah di-share panitia di kolom chat. Terakhir, terima kasih banyak teman-teman semua, dan Bu Ella atas kesediaan waktunya sampai akhir. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta, dilancarkan kegiatan maupun studinya. Saya Mustika Zega, mewakili panitia, mohon maaf apabila ada salah kata dan penyajian acara pada malam hari ini. Kami, panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah mati, ku bawa bekasnya sampai mati. Setidaknya ku tak takut darah lagi. Mengikuti sepak bola dan transfer pemain di berita, tapi masuk ke fotografi karena kaki tak hebat menari. Enggan masuk SMA hingga malam di Brawijaya menunggu pembebasan. Mereka tak paham yang kita wariskan. Stella bertemu pasangannya, Adrian ke Australia. Kawan-kawan pergi S2, namun tujuanku belum tiba. Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tujuh, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. Bersender pada waktu, kuatkanlah dirimu atas pertanyaan yang memburu. Tentang masa depan, pernikahan, pendidikan, pekerjaan, keimanan. Selalu minta bertemu lagi, namun hanya bersua di reuni. Nama-nama yang datang dan pergi, kadang bagai maling di malam hari. Jangan takut melihat yang ambil cuti, kapan-kapan semoga kau berani. Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri. Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tujuh, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. Katakan pada dirimu besok
Percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. Bersender pada waktu. Besok mungkin kita sampai. Besok mungkin tercapai. Besok mungkin kita sampai. Tes. Kita doang. Ya guys. Udah ya, udah semua nih. Kelar. Udah ya. Udah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, Yang bikin deg-degan sinyal gak sih? Cuman berapa kali keluar. Sumpah. gue tuh takut Juan ya, kayak gue tiba-tiba dia hilang. Mana pertanyaannya sampai mana lagi? Gue nggak tahu. Iya, nggak terlalu nyimak ya. Iya, makanya gue udah ngeliat grup nggak. Kadang kakaknya gue udah nggak. Asli. Ini sampai sekarang bandwidthku low ya. Sumpah dah. Untung aja lancar Juan, lancar jaya. Nggak kelihatan kok Ju. Hah? Bisa. Nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan kok. Bagus kok, bagus. Bagus kok. Bangke. Kita foto dulu. Sampai 5 kali. Ini masih record ya? Aku Ya, record ya Pak. guys. Halo, tes. Kedengeran nggak sih? Berarti ini kita tinggal TF uang ke Putra ya guys ya. Kasihan Doi nanti kelamaan nunggu uang kita. Udah. Oh udah ya, gue yang belum berarti belum lagi. Ini masih ke-record kan ini? Masih. Iya, BTW temanku minta ini, Sekarang minta masih minta open. ininya, videonya. Oh. Iya, dia mau dengerin lagi katanya. Bisa dikat nggak? Ya ampun. Ya tolong, saya tadi memalukan sekali ya saya. Bagus loh, bagus. Ini siapa yang masih record? Oh, Randy. Ini kita kirim uangnya ke Putra pakai apa? Putra, Pakai Tiki rekening. bisa deh kayaknya pakai Tiki bisa. Tadi nomor rekening Pan. Udah aku kirim Bang. di grup. Pakai pos juga bisa. Nanti kalau mau di-up langsung. lagi. Oke. Put ada mandiri nggak Putra? Soalnya kalau gue nggak punya bank itu. Boleh Nggak ada ya? ya, travel over dan. Enggak, sorry, enggak ada. Oh ya udahlah, nggak apa. GoPay. GoPay atau OVO terima nggak Put? Iya, terima nggak Put? Mending ke rekening aja deh kayaknya. Oh, udah rekening guys. Oke, nggak apa-apa 6,5 lumayan. Bakmu itu loh Putra, terkenal sekali. 4.000 kalau lewat ATM, gue. Gimana? Mau nitip yang mau nitip. Iya, dia selalu mandiri bukan? Bukan. Oh, Ya, ke GoPay aku nanti aku bayarin ke. Tapi GoPay nggak apa-apa sih GoPay. Boleh Nggak apa-apa GoPay. Itu nggak apa-apa Putra. GoPay nggak Nggak ada. apa-apa, GoPay. OVO. Entar, sorry. Kalau cara ngisi GoPay gimana? Ada lewat in-banking ya? Bisa? Bisa. Bisa. Bisa kok, bisa. Tapi sama aja kena admin juga kok. Oh, itu klik GoPay terus masukin nomornya gitu ya? Iya, nomor handphonenya. Benar. Oke, ini di-record mau maluin sih, gue nggak ngerti caranya. Oke, sudahlah. Gimana cara nge-record ya? Bentar. Ini masih record ini. Masih nge-record kan? Ya udah nggak apa-apa, nanti lanjut itu aja ya. Ini di stop aja nggak sih yang record? Randy kan yang Iya. Nabila tadi. Tadi Nabila Jangan. udah. Maksudnya biar kita ada video kayak It's So Borat gitu loh, tau nggak?
Iya. Oh iya. Boleh. Ya. Kreatif. Siapa yang awalin tuh? Siapa? John Tomo atau Ika? Siapa tuh? John Tomo. Ya. Ya. Ngapain? Ngapain ini? Apa ya? Ngapain sih? Join. Itu Siapa yang join? Kasihan. Kok Ini ditolak aja apa gimana? remove. Oh, nggak bisa dikasih tahu ya. Maaf Mas. Dapat Gak dia. usah, Oh, Udah selesai kan ya, Mas? biarin aja. Ban, Mas. Aku remove aja deh. Di chat apa ya? Aku chat aja deh. Oh udah remove. Oh iya lupa, ntar kalau udah di ini ditransfer ataupun diisi GoPay-nya tolong dikabarin ya. Siap. Kasih ini nggak sih deadline? Soal kesian nih nunggu hadiahnya. Malam ini. Kalian maunya kapan? Oh malam ini. Yang punya booking Terus. bisa secepatnya sih yang punya. Per orang berapa jadinya? 10.000. 10. Ya. 10.000 nggak jadi 20. Enggak 10 kok kan 100.000 Kata total. 20 juga nggak apa-apa gitu. Oke, dulu ya. Ini yang baru Ini klaim kita ngapain, guys? Kiki doang. Udah sih ini tinggal closing panitia. Ini buat siapa sih yang pakai? Kelompok sebelah. Siapa yang mulai? Mulai apa? Deh, Mulai apa? Oh, udah lu mulai. Mulai closing. Yang itu udah. Ayo. Itu ngapain? Kita kayak gini. Enggak. Coba. Gue nggak gaul deh. Gue ya. Oke ya. Ya, oke. Makasih ya teman-teman sudah bekerja keras sampai akhir semuanya. Terus webinar kita berjalan sangat lancar sekali. Walaupun ada beberapa kendala, saatnya kita bilang it's so ready. Yes. Thank you guys. Jangan lupa bayar ke Putra. Oh iya. Oke, sip. Thank you juga teman-teman. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Lancar UASnya, tugasnya Amin. juga semuanya. Amin. Istirahat aja. Bye. Jangan lupa ngerjain upper. Guys. Oh iya. Oh iya, Lupa makan. tidur. Kita foto. Oh iya foto. Wih, foto. Oh iya, Fotonya mau di screenshot apa di foto? Screenshot ya? Goblok di foto dong. Satu. Ya udah lah ya, ntar aja lah ya. Ya udah, yuk. Gayanya gimana gayanya? Sarah. 1, 2. Ya. Ntar lagi ya. Yuk. Bentar. 1, 2, 3. Mantap. Oke, guys. dadah teman-teman. Tunggu. Wait. Apa? Ini buat panik. Ya Tuhan, ini anak-anak udah mau langsung selesai aja, Bambang. Jangan lupa kata-kata ibunya apa. Setelah ini apa? Oh Habis iya. selesai acara terbitlah. Semangat buat Laporan. Kalau misalnya butuh bantuan, langsung aja ke grup, kita siap membantu insya Allah. Bantu doa Mas. Emang siapa yang nggak laporan? Siapa yang bikin laporan emangnya? Dia. Nah, dia. Ya, itu antara Nabila dan Adia saja ya guys ya. Oh, iya, Semangat oke. ya. Dadah, semangat. Semangat. Dadah semuanya. Dadah, guys. Dadah.